Eh, se- se- Oke. Selamat siang, Bu Listia. Kami dari kelompok IKEA akan mempresentasikan hasil AFL 2 kami. Kelompok kami terdiri dari Marcelo, Neo, Deborah, dan juga Maisa. Oke, jadi perusahaan yang kami pilih adalah IKEA. IKEA ini merupakan sebuah perusahaan perabot yang berasal dari Swedia. IKEA ini dibangun atas ide di mana mereka ingin menawarkan berbagai macam produk perabot rumah yang dirancang dengan baik dan juga fungsional dengan harga yang sangat rendah, sehingga sebanyak mungkin orang dapat membeli produk mereka. Poin yang pertama, bagaimana IKEA dapat mengelola customer. Di sini IKEA tidak hanya menjual produk, namun juga mereka menjual layanan mereka. Jadi konsumer itu lebih diuntungkan dan juga lebih diperhatikan. Jadi ketika konsumer itu sudah sampai di rumah, mereka tidak hanya mendapat produk mereka, namun mereka juga mendapatkan benefit tambahan seperti pengantaran, pemindahan perabot lama, proteksi perabot, layanan desain interior, pemasangan dan perakitan, serta ada kebijakan pengembalian dan juga layanan-layanan lain yang diberikan oleh IKEA. Kemudian IKEA juga memberikan customer experience kepada consumer mereka. Customer experience ini sangat penting karena rata rata-rata konsumer yang memiliki customer experience akan lebih bahagia dan juga ada tendensi untuk jadi lebih loyal kepada perusahaan ini. Mereka memiliki in-store experience di mana pelanggan akan merasa berada di rumah sendiri ketika mereka berjalan di IKEA. Kemudian ada digital experience, di mana mereka dapat mendesain rumah sendiri dan juga melakukan pembelian secara online. Dan yang terakhir ada in-home experience, di mana konsumen IKEA ini dapat merakit sendiri produk-produk yang mereka beli dan membuat pelanggan itu merasa bahwa mereka dapat membuat itu sendiri. Baik, kemudian adalah model rantai pasok yang dipakai IKEA. Jadi IKEA ini menggunakan model rantai pasok yang terintegrasi secara vertikal, di mana perusahaan IKEA dapat mengontrol penuh terhadap seluruh proses produksi, dimulai dari bahan baku hingga produk jadinya. Dan juga untuk proses pendistribusian barang-barang ke toko IKEA sendiri, mereka bisa mengontrol dari atas. Kemudian untuk model rantai pasok seperti ini sangat memudahkan perusahaan IKEA untuk mengawasi kualitas produk serta mengontrol biaya produksi mereka. Dan juga dengan model rantai pasok seperti ini dapat memaksimalkan efisiensi dari rantai pasok itu sendiri. Next. Nah, ini kemudian adalah gambaran dari penggunaan model rantai pasok IKEA, yaitu yang pertama, perusahaan dapat mengidentifikasi dari persyaratan produk setiap barangnya, dan juga dapat menentukan sendiri logistik yang diperlukan, dan dapat menentukan dan mengetahui biaya terkait. Kemudian, perwakilan dari perusahaan IKEA dapat memesan langsung bahan baku yang dibutuhkan dari pemasok, dan juga perusahaan dapat mendistribusikan sumber daya mereka untuk produksi dan memulai proses produksinya dengan tetap memenuhi persyaratan kualitas. Lalu produk yang diproduksikan dikirim ke fasilitas penyimpanan dan didistribusikan kepada toko-toko, dan kemudian mencapai akhir di tangan pelanggan. Kemudian, jika pelanggan tidak puas dengan kualitasnya, mereka dapat mengembalikan produk sesuai dengan garansi yang mereka dapatkan pada saat pembelian. Next. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang teknologi yang dipakai oleh IKEA dalam supply chain-nya untuk meningkatkan efisiensi operasional, pengolahan inventaris, dan pengiriman produk kepada pelanggan. Nah, ini pertama adalah sistem manajemen inventaris, di mana IKEA menggunakan sistem manajemen inventaris yang terintegrasi untuk memantau stok barang di seluruh toko dan gudang. Mereka secara real-time. Sistem ini memungkinkan mereka untuk prediksi permintaan pelanggan, mengatur penggandaan, dan mengoptimalkan persediaan di toko-toko mereka. Lalu kedua ada sistem manajemen transportasi di mana IKEA menggunakan sistem ini yang sangat canggih untuk mengoptimalkan pengiriman dan pengaturan rute pengiriman mereka secara efisiensi. Lalu sistem ini memungkinkan mereka untuk menggabungkan pengiriman, menggunakan biaya transportasi dan mengurangi emisi karbon. Lalu ketiga adalah RFID di mana Radio Frequency Identification adalah teknologi untuk melacak dan mengolah produk di seluruh rantai pasok mereka. Sistem ini memungkinkan mereka untuk
memantau pergerakan barang secara akurat, mengurangi kehilangan, dan mengoptimalkan proses pengiriman. Lalu keempat, analitik data, di mana analitik data ini digunakan untuk menganalisis data dari berbagai sumber, termasuk penjualan, inventaris, dan tren konsumen, guna membuat keputusan yang lebih cerdas dalam perencanaan produksi, pengiriman, dan pengelolaan rantai pasokan secara keseluruhan. Lalu terakhir adalah aplikasi mobile, di mana IKEA menggunakan aplikasi mobile untuk memudahkan komunikasi antara toko-toko mereka, gudang, dan pemasok. Lalu aplikasi ini memungkinkan mereka untuk mempercepat proses pengiriman dan mengoptimalkan pengaturan gudang dan mengurangi kesalahan komunikasi. Oke, next. Kemudian, bagaimana perusahaan IKEA berkembang di dunia digital? Dalam menghadapi dunia digital sendiri, IKEA berhasil beradaptasi dan berkembang melalui beberapa strategi. Yang pertama ada peningkatan e-commerce. IKEA telah memperluas kehadirannya secara online dengan meningkatkan platform e-commerce-nya. Perusahaan ini menginvestasikan sumber daya yang signifikan dalam pengembangan situs web dan aplikasi mobilnya untuk memberikan pengalaman berbelanja yang nyaman dan efisien bagi pelanggannya. Kemudian yang kedua, ketersediaan di platform marketplace. IKEA juga memperluas ketersediaannya di berbagai marketplace seperti Amazon dan Alibaba untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan meningkatkan penjualan secara online. Kemudian yang ketiga, ada perencanaan produk virtual. IKEA mengembangkan alat perencanaan yang memungkinkan pelanggan untuk merencanakan marketplace menggunakan teknologi augmented VR untuk memvisualisasi produk IKEA akan terlihat di rumah pelanggan sebelum mereka membeli. Kemudian yang keempat, chatbots dan layanan pelanggan. Untuk meningkatkan dukungan pelanggan, IKEA memanfaatkan chatbots dan teknologi AI. Hal ini memungkinkan pelanggan untuk mendapatkan informasi produk, menyelesaikan masalah, dan mengakses layanan pelanggan dengan lebih cepat dan efisien. Kemudian yang kelima, penggunaan data dan analitik. IKEA memanfaatkan data dan analitik untuk memahami perilaku pelanggan dari preferensi mereka. Hal ini membantu perusahaan dalam mengoptimalkan strategi pemasaran dan desain produk, serta mempersonalisasi pengalaman dari pelanggan itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada kerjasama dengan teknologi dan perusahaan beberapa teknologi dan startup untuk mengintegrasikan inovasi digital ke dalam produk dan layanannya. Misalnya, IKEA bekerja sama dengan Sonos untuk mengembangkan produk smart home seperti speaker yang terintegrasi dengan furniture. Dengan mengadopsi strategi di atas, IKEA berhasil berkembang di era digital dan mempertahankan posisinya sebagai pemimpin dalam industri furniture. Next. Dan sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.